Terima kasih Anda masih di Economic. Kita masih terus membahas bagaimana momentum adanya pendinginan suasana di Selat Hormuz ini bisa dimanfaatkan pemerintah Indonesia dalam memperbaiki atau meningkatkan pertumbuhan ekonominya dari sudut pandang pelaku usaha industri, kemudian juga pengamat dari keuangan makro dan juga dari pasar modal. Saya langsung ke Pak Sarman. Pak Sarman, dari industri dan juga pengusaha sendiri gitu, sejak dari akhir bulan Mei di awal bulan Juni sudah terhembus yang namanya akan ada kesepakatan damai nih di Selat Hormuz gitu antara Amerika Serikat dan juga Iran. Kita lepas dulu Israel di sana gitu ya. Sudah ada angin segar di sana. Sejak dari awal Juni hingga saat ini, apakah sudah terasa relaksasi yang terjadi dengan adanya hembusan-hembusan tersebut dengan turunnya nilai harga minyak? Apakah dari pelaku usaha sudah mulai melihat riak-riak yang bikin lebih bisa bernafas sedikit paling tidak? Dan apakah juga relaksasi yang diberikan oleh pemerintah belakangan ini terkait dengan kondisi geopolitik dan Timur Tengah itu juga memberikan relaksasi yang cukup dalam untuk keberlangsungan usaha? Jadi kalau kita lihat bahwasanya perang antara Amerika, Iran, dan Israel ini kan sangat berdampak ya. Dan saya rasa bukan hanya Indonesia, hampir seluruh dunia itu merasakan dalam hal ini. Nah, dan ketika katakanlah harga minyak itu bergejolak, gas bergejolak, plastik bergejolak, semua nilai rupiah kita semakin melemah, ya mau tidak mau kan menjadi beban yang sangat berat bagi dunia usaha kita. Harga minyak sudah naik, ditambah lagi daripada pelemahan nilai rupiah kita. Makanya pernah saya katakan bahwa pengusaha itu tekanannya berlapis-lapis gitu. Sampai kita ada kekhawatiran jangan sampai misalnya pengusaha itu sudah pada titik klimaks. Dalam arti kata bahwa akan ada misalnya pengurangan jam kerja, akhir-akhirnya melakukan PHK walaupun terakhir gitu ya. Nah, tapi kita lihat walaupun kemarin memang udah ada gonjang-ganjing bahwa kita dari pengusaha kan tidak bisa hanya gonjang-ganjing itu, kita ingin realita. Artinya saat ini kan sudah ada penandatanganan dalam hal ini. Nah, untuk itu tentu kami dari pengusaha punya harapan besar. Ya tadi yang sampaikan oleh Pak Alfred tadi ya. Bagaimana kembali pemerintah kita memberikan sinyal positif, meyakinkan para investor keuangan kita terutama yang udah sempat membawa uangnya keluar dari Indonesia, itu untuk kembali dengan catatan bahwa masa depan ekonomi kita ke depan dengan fundamental yang cukup baik ini memiliki prospek yang sangat baik, gitu kan? Kalau misalnya masalah tingkat kepercayaan, ya saya rasa tinggal pemerintah mengevaluasi saja. Di mana sih tingkat kepercayaan yang diharapkan oleh para investor itu? Tinggal jawab, saya rasa kebijakan apa yang diragukan, ya itu tinggal saya rasa diimplementasikan saja. Karena saya rasa gini, masuknya ya dana-dana dari luar negeri yang dibawa kabur oleh para investor ini, itu semakin memperkuat posisi daripada nilai rupiah kita dalam hal ini. Tidak bisa hanya intervensi menaikkan suku bunga, tidak bisa itu kalau mereka tidak masuk dalam hal ini. Jadi saya rasa ini menjadi PR yang sangat-sangat besar kepada pemerintah untuk bagaimana menjawab katakanlah trust ini. Itu pertama. Yang kedua tentu harapan kami dari dunia usaha supaya kesepakatan damai ini momentumnya harus tetap direspon oleh pemerintah. Ya terutama misalnya harga-harga minyak sudah mulai turun dalam hal ini. Nah sehingga pemerintah juga jangan terlalu lama. Ada batasan berapa level ataupun waktu yang paling tepat bagi dunia usaha untuk tetap survive dengan kondisi karena seperti gini ini? Pak Ruli, saya rasa masalah penurunan daripada BBM ini bukan hanya harapan pengusaha, masyarakat juga menunggu, yang langsung atau tidak langsung. Kalau bagi pengusaha sudah pasti, karena itu dampaknya akan banyak mengurangi kos kita. Ya kan? Tapi bagi masyarakat kita, ternyata masyarakat kita juga masih banyak memakai BBM yang non subsidi dalam hal ini. Kemudian dampaknya lagi akan bisa nanti menurunkan berbagai harga-harga barang-barang tingkat konsumen. Kemudian akan mampu menekan biaya logistik, akan nanti juga mampu mengurangi biaya-biaya transportasi dalam hal ini. Sehingga memang ini yang menurut kami perlu sangat-sangat direspon oleh pemerintah. Nah, walaupun katakanlah sudah dilakukan relaksasi kepada dunia usaha, ada insentif segala macam. Tapi menurut kami ya
kemarin-kemarin dengan situasi dan kondisi yang tidak pasti, itu belum bisa meyakinkan daripada dunia. Tidak terasa kita. sebenarnya insentif pemerintah ini. Belum bisa kita rasakan karena memang kita masih pada posisi psikologi kita masih terganggu nih. Ya karena kalau masih perang ini masih berlanjut, ya Selat Hormuz masih terganggu, ini semua akan punya dampak. Kalau kita sama-sama masalah psikologis gitu ya. Sudah ada penandatanganan psikologis sudah mulai cukup refresh di sana gitu ya. Tapi apabila melihat aksi pemerintah ini ternyata belum sebegitu agresifnya, seberapa lama bisa menjaga psikologis pengusaha ini tetap bisa aware dan sadar gitu bahwa yang terjadi seperti ini di Indonesia? Saya rasa gini ya, kami akan sampaikan bahwa ketika penandatanganan ini sudah dilakukan, bahwa untuk kembali misalnya normal ini masih butuh waktu. Bukan serta-merta bahwa udah selesai berarti ekonomi kita akan kembali, dunia usaha akan mempunyasukan, tidak. Semua ini pasti ada prosesnya dalam hal ini. Dan pengusaha aman dengan proses-proses tersebut. Saya rasa masalah aman tidak aman kita menunggu. Menunggu daripada respon cepat oleh pemerintah. Respon cepat. Betul. Baik itu dalam bentuk kebijakan, terutama yang tadi itu misalnya harga-harga BBM ini kapan misalnya, karena kan harga minyak dunia kan saat ini kan memang udah turun. Kapan sih pemerintah akan menurunkannya itu kan kita belum tahu. Ya kan gitu. Karena dunia usaha pasti menunggu harga gas misalnya. Saya katakan tadi dampaknya kan luas. Ketika biaya operasional pengusaha itu akan bisa menyesuaikan, itu akan berdampak sampai ke masyarakat kita. Harga-harga barang akan turun. Kemudian juga yang paling strategis adalah pengusaha yang tadinya ada rencana melakukan rasionalisasi tenaga kerja itu tidak terjadi. Nah ini kan sesuatu yang sangat positif dalam hal ini. Psikologis itu yang coba dicari sebenarnya. Betul sekali. Baik, ini menarik. Saya langsung ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, ini kalau kita lihat sama-sama kan nilai tukar mata uang kita kan mungkin salah satu yang paling dalam tertekan ya gitu ya, dan efeknya juga pasti besar gitu, pergerakan inflasi juga, fiskal kita, subsidi kita, cadangan devisa kita juga pasti menjadi sesuatu yang tertekan di sana gitu. Dan menurut Anda gitu, dengan tadi misalkan Bang Albert tadi, dengan komunikasi yang seperti ini gitu kan, berapa lama kita masyarakat pengusaha itu menunggu bahwa akan ada perbaikan cukup signifikan terkait dengan how can we together manage this kind of issue? Ya, jadi begini, kita buka dulu dari tahun 2014 sampai tahun 2026, rupiah itu tidak pernah menguat, melemah terus kan. Nah, kita harus ingat bahwa pelemahan mata uang rupiah, isu awal itu adalah Selat Hormuz. Selat Hormuz ditutup, kemudian hutang jatuh tempo begitu besar, kemudian pembagian dividen, kuartalan, kemudian adanya POMO. Masyarakat yang memindahkan kadarnya dari tabungan konvensional berubah menjadi valuta asing. Ini sebenarnya yang membuat rupiah ini mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Karena apa? Karena terjadi defisit anggaran. Target dari APBN sendiri 2,68%, tetapi mencapai di atas itu di 2,8. Nah, ini akhirnya apa? Ini ada masalah apa ini? Setelah sekarang Selat Hormuz dibuka, saat ini isunya bukan Selat Hormuz lagi, bukan hutang lagi, tapi isunya adalah perang dagang. Perang dagang dan kebijakan Bank Sentral Amerika yang akan menaikkan suku bunga di akhir tahun. Ini jadi beban tersendiri, sehingga apa? Yang kemarin dolar menguat disebabkan oleh penutupan Selat Hormuz, tetapi sekarang itu disebabkan oleh perang dagang dan kebijakan Bank Sentral. Sehingga apa? Rupiah ini sangat sulit sekali. Dan saya lihat rupiah ini, ini prediksi saya kemungkinan besar akan kembali ke 18.000. Kembali ke 18.000. Psikologis pengusaha terganggu lagi. Nah nanti. ini yang jadi harus dibedakan. Harga minyak boleh turun karena oversupply. Tapi rupiah ini sangat sulit. Tadi saya katakan dari tahun 2014 sampai tahun 2026 tidak pernah turun, untuk rupiah. Sehingga apa? Sehingga kalau seandainya mengikuti APBN di 16.500, sepertinya sangat sulit sekali. Hanya di 17.500 mungkin itu level yang paling bagus. Mungkin ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah tentang masalah MBG, masalah koperasi merah putih. Anggaplah kita kecilkan, mungkin anggaran 50%. Koperasi merah putih pun juga sedikit dikurangi, bisa 50%.
mungkin ini akan berpengaruh ya terhadap defisit anggaran. Defisit anggarannya membaik ya bagus, ini akan berdampak terhadap rupiah menguat. Cuma rupiah kalau menuju level katanya 15.000 kata Menteri Purbaya, ya itu nggak mungkin lah, bullshit bagi saya. 16.500 pun juga sulit sekali. 17.000 pun juga saya masih pikir-pikir, kepala saya pusing. Iya kan? Kalau 17.500 oke. Saya setuju. Karena apa? Ada ketakutan ya. Setelah saya melihat kemarin Bank Indonesia menaikkan suku bunga 25 basis poin, dampaknya harusnya positif, tapi langsung melemah. Dan saya pikir mungkin di bulan Juni ini kembali ke 18.000. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini ada apa nih? Bank Indonesia dan pemerintah ini harus dua-duanya harus solid. Ya, jangan yang solid, jangan DPR gitu loh. Jangan DPR yang solid kan? Sekarang. Gimana? Fiskal dan moneter belum klop sekarang. Menurut saya belum klop. Belum klop. Baik, saya langsung ke Bang Albert. Ya. Bang Albert, trust itu menjadi salah satu isu yang tadi banyak kita bahas gitu ya, dan trust global itu juga berpengaruh terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh lembaga peringkat rating dunia. Ada Morgan Stanley di sana dan juga yang lain gitu. Dan dalam kacamata Anda gitu, dengan kondisi bursa saat ini, adanya direktur yang baru, kondisi yang IHSG masih tertekan, rupiah juga masih tertekan, Anda melihat apakah akan ada perbaikan dari rating kita, ataukah tetap akan stuck di sana, ataukah justru akan semakin diturunkan, dan pasti akan berpengaruh pada bagaimana kita juga bisa mengontrol nilai tukar rupiah kita dengan pasar yang masuk ke Indonesia. Ya, kalau ada analisa pribadi saya memang tadi untuk turun sepertinya cukup berat ya, karena tadi kalau kita lihat memang dari sisi regional kita bisa bilang dari sisi kapitalisasi, size dan sebagainya kita masih cukup kuat. Ya. Apalagi kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan, memang tadi dalam 5-15 tahun terakhir kita punya pertumbuhan yang cukup bagus. Dalam hal animo masyarakat khususnya ya, bicara terhadap literasi pasar modal. Tapi memang kembali lagi bahwa kita evaluasi yang diberikan oleh Morgan Stanley ini menjadi pukulan, artinya bahwa apa? Bahwa ini permasalahan tata kelola. Jadi concernnya lebih kepada faktor SRO-nya atau regulatornya. Jadi ini yang mungkin yang harus menjadi apa ya, sesuatu yang harus dilihat secara clear oleh pemerintah dan juga khususnya bicara masalah regulator. Bahwa kalau bicara masalah potensi, kita punya potensi yang cukup kuat. Karena kita tahu bahwa kekuatan terbesar ekonomi kita bicara sumber daya alam, bicara masalah konsumsi masyarakat, dan bicara masalah demografi. Dan ini yang selalu digaung-gaungkan dalam 5-10 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat ke pasar modal sudah mulai terlihat bagaimana proses pertumbuhan itu. Walaupun pertumbuhan sudah cukup kuat, tapi kita masih punya potensi upside yang masih cukup besar lagi. Nah, jadi kalau melihat kondisi yang saat ini tadi bahwa untuk resiko turun sepertinya berat ya. Tapi yang kita mau kan kita mau naik ya. Kita tidak mau bertahan nih, karena sekali lagi bahwa kita masih punya potensi yang cukup besar yang bisa dikelola dengan baik. Nah, untuk arah ke sana saya katakan tadi bahwa status kita sebagai emerging market di Morgan Stanley itu kurang lebih sudah hampir 25 tahun. Dan kita nggak beranjak. Artinya apa? Ini menjadi sebuah tanda tanya besar bahwa ini masalahnya di mana. Kalau kita lihat tadi pertumbuhan investor retail kita cukup pesat. Proses penambahan emiten baru kita juga cukup tinggi. Jadi ini yang menjadi istilahnya cukup sederhana, tapi sebenarnya juga cukup sulit untuk diselesaikan. Nah, jadi kalau bicara masalah proses terkait dengan faktor-faktor yang lain, ya catatan saya melihat bahwa seperti ini, kalau kita lihat memang bahwa bicara masalah konflik perang dagang, konflik perang, dan sekarang bicara masalah Selat Hormuz, ini kan eksternal ya. Jadi sebenarnya ini siklus lah. Kalau kita lihat memang permasalahan terbesar yang saya lihat adalah proses struktur ekonomi kita yang memang masih bisa dibilang menjadi PR besar. Kita dulu sempat mendapat apresiasi ketika tadi waktu di era pemerintahan sebelumnya, bagaimana kita menurunkan secara drastis beban biaya subsidi ke anggaran infrastruktur. Itu mendapat apresiasi yang cukup bagus dari pasar. Dan kalau kita lihat ke belakang dalam beberapa hari ini, kita lihat justru pasar justru dipertontonkan kepada inefisiensi anggaran yang cukup signifikan. Ini kan bisa dibilang mundur terlalu kembali cukup jauh. Ini yang mungkin saya pakai istilah agak sedikit kasar, kebodohan yang dilihat oleh pasar yang dilakukan oleh kita. Nah, itu yang mungkin menjadi catatan besarnya. Bang Abed, mungkin satu kalimat singkat saja, apa sebenarnya harus dilakukan pemerintah untuk kembali menarik
pasar global itu bisa melirik Indonesia sebagai market yang cukup sesuai buat mereka? Kita punya perdebatan terhadap masa depan ekonomi kita, kalau saya buat sebuah ukuran adalah kita selalu berjuang keluar dari yang middle income. Oke. Itu untuk mengukurnya. Iya. Dan memang perubahan kalau kita belajar secara textbook ini bicara masalah struktur ekonomi. Dan pelaku ekonomi dan pemerintah juga tahu apa struktur ekonomi yang bermasalah saat ini. Oke. Tinggal bicara masalah implementasinya. Kalau kita lihat secara tema yang digarang pemerintah dari 3 tahun pemerintah sebelumnya, kita masih on the track. Bicara masalah peningkatan produktivitas, kualitas SDM, pembangunan infrastruktur. Tapi kalau kita lihat pada proses realisasinya, ini yang menjadi pertanyaan besar, bahkan ini yang menjadi kritisnya. Artinya apa? Bahwa ternyata begitu, ambil contoh ketika memang program MBG menyasar bicara masalah SDM. Pemerintah dulu menggaungkan bicara masalah MBG adalah bicara masalah kualitas gizi untuk peningkatan SDM. Tapi yang diperlihatkan sekarang adalah bagaimana inefisiensi anggaran yang cukup besar. Sehingga ini kan akan cukup sensitif terhadap fiskal kita, kekuatan fiskal kita. Itu yang secara sederhananya harus pemerintah responnya sudah bisa dilakukan nih. Tapi ternyata ini yang ini cukup lucu nih, cukup lucu dan cukup unik. Anggaran itu menjadi salah satu tolak ukur dari pasar global, market global untuk melihat bagaimana kestabilan ekonomi di Indonesia, fiskal dan lainnya. Saya langsung ke Bang Ibrahim. Singkat saja, Bang Ibrahim, apa 2 kata atau 1 kalimat pendek yang harus dilakukan pemerintah untuk membenahi ini semua, tidak melewatkan momentum adanya relaksasi di Selat Hormuz? Ya, kalau dari saya sendiri, ya ini ya pemerintah itu harus segera memutuskan tentang anggaran-anggaran yang menurut saya kurang bagus, ya, yang membuat kegaduhan seperti MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, yaitu kalau bisa ya dikurangi 50%. Kemudian dilakukan ya audit, ya agar Jaksa Agung, mungkin KPK turun ke lapangan, sebagai bentuk ya, mengembalikan supaya sebelum kita itu melakukan efisiensi itu, Jaksa Agung, KPK terus turun. Ya bukan cuma 3 orang yang harus dipenjara, ya, dan Koperasi Merah Putih pun juga sama. Itu ya, untuk jadi, ras ya, supaya ras dari pasar, sehingga pasar akan kembali masuk ke Indonesia. Baik, Pak Sarman, terakhir kira-kira 1 kalimat singkat Pak Sarman untuk menutup Ekonomi malam hari ini. Ya, bangun kembali tingkat kepercayaan pasar. Baik. Dengan berbagai kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha. Itu pertama. Yang kedua, target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi kita 5,4 di tahun 2026 ini sangat menantang dengan kondisi ini. Untuk itu daya beli masyarakat ini menjadi sesuatu yang harus perlu dipelihara dan ditingkatkan, karena kita tahu bahwa 57% pertumbuhan ekonomi kita ditompa oleh konsumsi rumah tangga. Untuk itu bagaimana pemerintah mampu segera menurunkan berbagai harga-harga pokok pangan. Kemudian yang kedua, mengambil langkah-langkah taktis segera dengan penurunan daripada harga minyak ini untuk segera disesuaikan, sehingga kita harapkan nanti dampaknya akan ada kepada pengusaha, ke masyarakat, dan juga harga-harga pokok pangan nanti di lapangan. Ujung-ujungnya daya beli masyarakat. Betul. Baik, terima kasih Pak Sarman, terima kasih Pak Ibrahim, terima kasih Bang Alfred sudah hadir di Ekonomi malam hari ini. Terima kasih Pak Ruli. Nggak terasa singkat kita bahasnya, masih banyak sebenarnya kita akan bahas sebenarnya. Saya masih beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi kita akan terbatas dengan waktu. Sekali lagi terima kasih banyak, kita berharap yang terbaik terkait dengan adanya momentum ini jasa pemerintah lewat, karena ini menjadi salah satu challenge pemerintah untuk bisa memanfaatkan situasi yang terjadi di Timur Tengah. Terima kasih sekali lagi, dan inilah akhir dari Ekonomi malam hari ini. Tetap ingat, episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.